腐ってる。ゴーが先か鶏か。Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Gudetama An Excellent Adventure. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam alur ceritanya. Terlihat Pio bersama Gudetama berjalan untuk mencari keberadaan ibunya. Berhari-hari mereka terus mencari. Tiba-tiba saja ada mobil mainan yang ingin menabrak mereka. Lalu sebuah telur busuk keluar yang bernama Gudetama. Gudetama memalak Pio. Ia meminta sebuah kecap asin yang ia sukai sebagaimana Gudetama minum sebelumnya. Gudetama terus memaksa mereka untuk memberikan kecap asin. Sayangnya Pio dan Gudetama tak memilikinya. Gudetama akhirnya menceritakan masa lalunya kepada Pio. Dahulunya dia merupakan telur yang mengilap. Dirinya dimasak untuk seorang laki-laki. Sayangnya laki-laki itu keceplosan menyebutkan nama selingkuhannya. Akhirnya ia ditinggalkan. Gudetama akhirnya membusuk setelah berhari-hari tak ada yang memakan. Pio kembali khawatir dengan ucapan Perdana Menteri sebelumnya yang mengatakan jika telur memiliki tanggal kadaluarsa. Gudetama lalu menyuruh ketiga lalatnya untuk menangkap Pio dan Gudetama. Sampai-sampai Pio terjatuh karena terkejut melihat lalat itu. Gudetama tak habis pikir, ternyata hati Gudetama sudah menjadi busuk. Sementara itu Pio tak akan menangis hingga ia menemukan ibunya. Hingga bau Gudetama membuat mereka semua pingsan. Tak lama kemudian ada seorang laki-laki yang kelaparan. Dia ingin memakan hidangan telur yang dibuat oleh rajanya hidangan telur. Hal itu membuat Pio penasaran dan lebih baik Gudetama menjadi makanan ketimbang membusuk. Seketika Pio terkejut melihat pantat Gudetama yang mulai membusuk. Pada malamnya beberapa makanan melakukan transaksi gelap bersama telur ramen sang mafia penguasa makanan. Telur ramen membawakan mutiara yang indah dengan imbalan yang akan diberikan kecap asin. Di sana Pio dan Gudetama mengincar kecap tersebut. Sebelumnya mereka diberitahu Gudetama bahwa ada barang ajaib yaitu kecap asin bisa mencegah pembusukan makanan. Sayangnya kecap itu berada di tangan orang yang berbahaya. Ketika Pio akan mengambilnya, ia dihentikan oleh sebuah telur rebus karena hal itu tindakan yang berbahaya. Dia menyuruh Pio untuk menjauhi para mafia telur. Telur rebus mencium bau yang tidak sedap pada tubuh Gudetama yang semakin membusuk. Setelah itu Pio merasa bersalah telah mengajak Gudetama berkeliling untuk mencari ibu mereka. Karena tak ada pilihan, mereka akan mencuri kecap asin itu dari telur mafia. Mereka akhirnya masuk ke dalam tempat para mafia telur berada. Di sana Gudetama yang melihat minyak asin langsung meminumnya. Gerbang masuk ke dalam pengawet makanan dijaga oleh Gudetama berukuran besar. Alhasil mereka harus mencari jalan alternatif untuk bisa masuk ke sana. Mereka akhirnya masuk ke dalam sebuah ventilasi udara. Tak lama kemudian mereka melihat pengawet makanan. Telur rebus menjelaskan bahwa mereka tak akan membusuk setelah mendapatkan itu. Mereka menggunakan kalaza pada tubuh Gudetama untuk turun ke bawah. Tak disangka telur rebus juga mulai membusuk. Mereka akhirnya menyuruh Gudetama untuk mengambil dua pengawet. Ketika mereka melancarkan aksinya, tiba-tiba saja lampu mati dan terlihat ada yang mengambil pengawet makanan. Akhirnya Pio, telur rebus dan Gudetama dipenjara akibat kejadian itu. Mereka dituduh telah membuat kekacauan. Pio berusaha keluar dari sana, namun usahanya sia-sia. Pio merasa tidak akan bisa keluar dari tempat itu. Telur rebus menanyakan apa yang akan Pio lakukan jika dia bertemu ibunya.
Pio ingin dia terbang ke udara bersama ibunya. Gudetama memberitahu bahwa ayam tak bisa terbang. Tiba-tiba saja mafia telur datang ke sana. Ia merupakan telur dadar yang imut. Mereka menuduh Pio dan kawan-kawan telah mencuri barang miliknya. Di sana terlihat Gudetama ditarik oleh sesuatu akibat Kalaza yang tertarik oleh sang pencuri. Mafia telur menyuruh telur rebus dan Pio untuk membawa kembali pengawet yang dicuri. Jika tidak, mereka akan dimakan olehnya. Di sisi lain, jurnalis bersama temannya mencari keberadaan telur yang bergerak. Mereka melihat ada sesuatu di dalam pipa. Ternyata Gudetama dan yang lain dibawa ke suatu tempat. Telur rebus menjelaskan mereka berada di sarang telur bintan, sebuah telur hitam yang juga imut. Mereka bahkan malu jika ada yang melihatnya. Ternyata mereka menggunakan pengawet untuk membuat telur bintan. Bahkan Gudetama sangat menikmati tempat tersebut. Jika berada di sana selama 40 hari, maka telur akan berubah menjadi telur bintan. Telur bintan melakukan itu agar tidak menjadi tua. Gudetama mengerti bahwa menjadi anak-anak lebih menyenangkan ketimbang menjadi dewasa dan bekerja. Akhirnya telur bintan mengembalikan pengawet itu. Setelahnya Pio meminta 2 pengawet untuk Gudetama dan telur rebus. Diketahui ternyata benda itu hanya melindungi benda kering seperti rumput laut panggang dari kelembapan. Namun Gudetama yang meminum kecap asin, keadaannya mulai membaik. Telur rebus memberitahu bahwa kesehatan berawal dari pikiran. Sayangnya hal itu tak manjur untuk telur rebus. Tiba-tiba saja Gudetama ditangkap oleh para jurnalis. Pio yang melihatnya hendak menyelamatkannya. Sayangnya QR ibunya menghilang. Sampai pagi hari, Pio belum menemukan kode QR ibunya. Di sisi lain, jurnalis wanita yang kelelahan hendak pulang, namun dicegah jurnalis pria. Ia beranggapan bahwa Gudetama hanyalah telur biasa. Ternyata pria itu tak bisa melihatnya. Pria terus berusaha untuk mendekati Gudetama. Sayangnya usahanya tak membuahkan hasil. Pria itu menganggap jika sang wanita sudah tak waras. Tiba-tiba saja atasan mereka datang dan langsung menyapa Gudetama. Hal itu membuat jurnalis pria terkejut. Setelah mengetahui Gudetama ke sana karena mencari ibunya, mereka merasa itu cocok untuk acara televisi. Jurnalis pria lalu menuliskan semua naskah yang ia peroleh dari Gudetama. Sayangnya jurnalis pria salah menangkap apa yang dimaksud Gudetama. Dia berasumsi bahwa Gudetama alien yang ingin menguasai bumi. Akhirnya jurnalis pria ingin memberikan presentasi kepada bosnya tentang telur alien yang menguasai manusia, mengubahnya menjadi gude. Ia lalu menunjukkan Gudetama kepada bosnya. Sayangnya bosnya tak bisa melihat Gudetama. Ketika menunggu keadaan jurnalis pria yang mungkin saja dimarahi bosnya, Pio akhirnya sampai di sana dan senang bertemu Gudetama kembali. Ternyata kode QR ada di Kalaza yang menempel pada Gudetama. Jurnalis wanita lalu membantu Pio menemukan ibunya, bahwa namanya Julia yang berada di sebuah peternakan. Tak disangka jika ibu Pio sudah dikirim ke restoran ayam. Setelah jurnalis pria datang, ia akhirnya bisa melihat Gudetama. Dia lalu akan mengantarkan Pio dan Gudetama menemukan ibunya. Ia membawa ke restoran ayam yang dimaksud. Sesampainya di sana, sang koki menemukan sebuah kotak yang berisi Gudetama dan Pio di dalamnya. Pio lalu mencari keberadaan ibunya. Sayangnya yang ia temukan hanya menu hidangan ayam. Hal itu membuatnya terkejut, bahkan membuat mereka hampir saja terjatuh. Tiba-tiba saja Pio melihat sang koki memasak sesuatu. Ia pun menangis mengira itu adalah ibunya. Ternyata sang koki memasak lobak sayuran. Pio menanyakan keberadaan ibunya. Sang koki memberitahu mungkin saja ayam itu ada di peternakan sebelah. Sang koki lalu berencana menjadikan Gudetama sebagai hidangan. Pio hanya pasrah karena memang itu yang terbaik untuk Gudetama. Tiba-tiba saja Gudetama akan membantu Pio mencari ibunya.
Mereka akhirnya pergi ke peternakan sebelah atas petunjuk sang koki. Tiba-tiba angin berhembus kencang membuat Pio tak bisa melihat dan mereka terjatuh. Setelahnya seekor burung membawa Gudetama ke sarangnya. Pio yang melihat hal itu tak akan membiarkan Gudetama begitu saja. Ia lalu memanjat tiang listrik menuju ke sarang burung tersebut. Setelah sampai di atas, ternyata Gudetama dikira anak dari burung tersebut. Mereka akhirnya bertemu kembali. Keesokannya mereka melanjutkan perjalanan dengan terjun ke bawah. Beruntungnya ada Kalaza yang menyelamatkan mereka. Mereka akhirnya sampai di peternakan. Sesampainya di sana, Pio terkejut melihat banyaknya ayam yang sama. Banyak telur yang berjatuhan dan melahirkan Gudetama lainnya. Diketahui ternyata tempat itu adalah Julia, jadi belum diketahui siapa ibu kandung Pio. Akhirnya mereka keluar untuk mencari keberadaan ibu mereka. Hingga seorang nenek menemui mereka dan memberitahu bahwa ada telur yang cukup aneh. Telur itu tak pernah dikirim untuk dijual. Ternyata Gudetama mengingat bahwa ia berasal dari telur tersebut. Tak disangka tempo hari sang nenek tak sengaja memasukkan telur itu ke kotak pengiriman. Akhirnya diketahui bahwa Gudetama dan Pio tak bersaudara. Ibu Gudetama bernama Kana yang betina yang cantik. Pio lalu menunjukkan kode QR kepada nenek. Tanpa disangka jika ibu Pio sudah tiada. Ia pun bersedih akan hal itu. Ketika Gudetama hendak dibawa bertemu ibunya, ternyata sang kakek sudah menjual Kana. Tiba-tiba saja truk pengiriman ayam itu berhenti karena dihadang oleh Pio. Ia tak ingin jika Gudetama tak berhasil menemukan ibunya seperti dirinya. Akhirnya Gudetama berhasil bertemu ibunya kembali. Gudetama menceritakan semua perjalanan yang ia lalui selama ini. Akhirnya Gudetama memutuskan untuk menjadi makanan agar lebih berguna untuk orang lain. Pio senang bisa bertemu dengan Gudetama, begitu juga dengan Gudetama. Akhirnya Gudetama dimakan sang nenek. Tak lama kemudian, nenek memberitahu bahwa sepertinya ia salah. Mungkin saja ibu Pio masih hidup dan berada di peternakan lainnya. Dan film Gudetama Excellent Adventure Season 1 pun selesai. Film ditutup ketika ayam Kana melahirkan Gudetama yang baru.